mereka di early game akan sangat besar. Pada sudut game ini, tim Falcons, mereka juga terlihat sangat menjanjikan. Ada Just Tsunami Slam, ada Diesel Strike, ini akan membuat siapapun bisa dibanting. Tapi ingat, laner player juga akan melakukan hal yang sama. Ini burst damage-nya akan seperti apa ya? Karena di sebelah udah ada Preu loh. Ini bakal bahaya sekali untuk Parsha. Tapi sekarang Augennya tertinggal. Untungnya masih berhasil lepas karena belakang mau tidak mau flicker harus dikeluarkan. Iya sih, itu juga yang aku pertanyakan ya. Dari segi output damage yang bisa diberikan. Karena ketika Bigetron Esports dapetin momentumnya dengan adanya Badan dan juga Tigreal, mereka butuh damage yang besar loh. Dan apakah hanya akan mengandalkan Eman? Dan itu yang akan jadi pertanyaan kita ketika nanti masuk ke area tim fight. Berbanding terbalik dengan tim Falcons, mereka terlihat lebih balance sih sebenarnya buat sekarang. Kalta sih, yang udah melakukan rotasi gitu juga, tapi memang harus agak berhati-hati. Ini dua hero tebal udah mulai kita lihat di bagian bottom lane, dan kita akan menunggu untuk munculnya Turtle sebentar lagi. Yap, Fantasy belum level 4 gak masalah, yang penting rotasi dulu. Benar. Rotasi dulu, yang penting cari tempat dulu di area dari Turtle tersebut yang akan mungkin keluar. Namun untuk sekarang mereka semua masih ada di area river. Memang udah dicicil sih dari view-nya, tapi masalahnya pertukaran dari damage juga masuknya ke arah Anavel sebagai sub jungler yang dibutuhkan di area turtle ini. Wings by Wings dimainkan juga, mencoba untuk mencari posisi yang tepat sebelum nantinya setup dilakukan. Dan kalau melihat dari pertemuan kedua jungler yang merupakan sama-sama fighter, ini harusnya bakal menjadi fight turtle yang cukup intens tanpa kehadiran Moskov. Tapi kita bakal melihat juga kehadiran dari Moreno, Luke, dan juga Anavel yang sudah sangat siap. Yap, sementara coba lihat pergerakan dari lane masih cukup jauh. Memang sudah level 4, akankah sempat untuk bisa membantu rekan-rekannya karena sekarang Augen tidak ada siapapun yang tersebut. Namun gagal seperti mereka untuk melakukan semua inisiasi walaupun ada Explosion memang sudah berhasil untuk menjadi ke arah pro player. Secret Hammer-nya pun gagal. 3 player dari Bigetron Esports tumbang tanpa ada perlawanan berarti. 3 pemain dan bonus 1 turtle. Sebenarnya kita sangat jarang ya melihat Sphere of Destruction akan dimainkan di awal, tapi ngelihat chance-nya sangat besar. Akhirnya kehadiran Super Marco membuat dia tambah 1 point eliminasi. Tertangkap basah dan Eman satu terakhir mau dipaksakan. Mereka mendapatkan 1 poin kill lagi. Ya, 1 poin menjadi 2 poin. Berarti sekarang untuk Super Marco, dan kita tahu betapa bahayanya itu ketika terjadi di arah gold laner. Yap. Dan ditambah platingan gold lagi. Oh no. Ini bakal jadi masalah yang besar untuk Bigetron Esports yang mungkin kerasanya nggak sekarang Pak Pulung, tapi nanti ketika udah masuk ke arah mid game, masuk ke arah late game juga. Karena kan ya kita tahu ya, Mbak. Oke. Eman satu terakhir. Hampir saja Eman kehilangan waktu lagi. Iya sih, ini bukan masalah tumbang atau enggak ya. Iya, ini waktunya hilang. Bagaimana sekarang juga untuk dari area gold laner udah dipotong lagi keuntungannya dan ada pertempuran lagi di bawah. Plus Super Marco dapat 2 poin kill sementara Eman kayak begini nasibnya. Iya sih. Tapi Wah, masalah banget ya waktu ini, apalagi kalau misalnya nggak diprioritasin. Kayak dari Bigetron Esports yang sekarang harus mulai memprioritaskan area jungle mereka, mulai memprioritaskan damage dealer mereka, karena itu yang paling mereka butuhkan sih yang aku lihat buat sekarang. Secara defense mereka punya Tigreal, secara defense mereka punya Badang yang harusnya itu tidak terlalu mengkhawatirkan. Tapi dengan 2 badan itu mampukah mereka bisa ngedeliver damage-nya? Karena ingat ada Ogwen yang selalu aktif, checking bush selalu dilakukan juga, dan Parsha yang belum tersentuh. Itu yang mungkin bakal jadi PR terbesar ya buat Bigetron Esports. Gimana caranya bisa ngejangkau sampai ke arah view? ini layer serangan dari Bigetron Esports kalau memang nanti connect ya ini bagus banget loh. Iya sih, sebenarnya iya. Iya, apabila nanti Anavel juga bisa mengantarkan damage secara cepat juga kan. Bisa follow up entah itu nanti dari Implosion ataupun dari Flicker yang bisa dikeluarkan oleh Badang itu sendiri gitu. Iya ya, tapi komunya harus benar-benar team fight sih. Jadi sebenarnya nggak terlalu masalah, kita belum melihat power mereka di arah early game karena masih fokus di laning. Karena Moreno juga jatuhnya kan ya DPS aja gitu loh. Betul, tapi kalau Nggak misalnya langsung nyiksa kayak si Peu gitu. beda ya. Wes, Oh, berhasil mendapatkan karena 1 player di mana untuk sekarang coba lihat seperti apa nasibnya. Ada Federasi di bagian belakang, bahkan Spear of Destruction terlihat ada lain yang menjadi korban dan tetap tapi dibalaskan oleh pemain dari Bigetron Esports itu sendiri. Mereka mendapatkan 4 player dari tim Falcon dan Moreno. wow. Menjadi bintang lapangan kali ini. 4 pemain berhasil di take down. Tim Falcons langsung kehilangan keunggulan dari segi ekonomi yang mereka dapat dan mungkin teritori karena auto turret di mid lane-nya kembali lagi diganggu. Eman bisa men-cycle hal tersebut, dan itu dia yang dicari dari Bigetron Esports, yaitu team fight. Mereka nggak bisa kalau misalnya sendirian, mereka cuman
fokus di laning, dan ini yang mereka tunggu dari tadi. Dan untungnya eksekusinya berhasil dengan sangat maksimal, bahkan nggak cuma di area mid lane, melainkan di bagian bottom lane juga terlihat. Kita bakal melihat sedikit juga untuk beberapa momen selanjutnya, apakah itu bisa dilakukan lagi atau tim Falcons mereka udah mulai nge-stop dengan satu implosion. Oke, di tempat yang lain ada satu orang yang menjadi korban harusnya, dan Super Marco berhasil ditangkap basah. Namun sekarang ada pergerakan yang dimiliki. Coba lihat Flatesinya mencoba untuk bisa memberikan gangguan yang cukup berarti. Namun sekarang Flatesi hanya sendirian. Tidak akan punya waktu yang sangat lama untuk bisa mempertahankan dirinya. Karena Augen sangat beresiko. Ya. Apabila dia emang mau trampolin lagi menuju ke beberapa pemain Bigetron. Ya, dilempar ke atas, ke sana, kemari, dan itu bakal jadi satu kesulitan sebenarnya. Tapi lihat bagaimana cara Bigetron Esports mengatasi semuanya dengan sangat baik. Inner turret kembali menjadi milik mereka, dan bahkan area purple buff-nya terus dikasih pressure yang sama. Adanya Moreno dan juga Light membuktikan hal itu. Dan sekarang area teritori dari Bigetron Esports yang luas ini nggak boleh disia-siakan. Mereka punya banyak target memang, View. Ini masih menjadi satu masalah terbesar sejauh ini yang belum mereka sentuh. Dan Super Marco, kita tahu dengan adanya Moskov, lane jauh akan menjadi mainan bagi seorang Moskov sendiri. Bakal jadi satu keunggulan yang paling dikhawatirkan. Dan ini menjadi tantangan buat Bigetron Esports untuk menahan split push dari Super Marco. Apalagi Speed of Destruction bisa menghantui di area turtle. Yap, itu dia ada satu player tadi, Flatesi berhasil tangkap basah, tapi sekarang Augen mencoba untuk bisa memberikan sebuah gangguan yang cukup berarti. Namun implosionnya tadi tidak connect karena siapapun. Speed of Destruction, dan pergerakan dari Super Marco sudah join ke dalam pertempuran. Super Marco-nya sudah siap untuk bisa mengatakan damage-nya. Namun terjadi sebuah pause. Tapi sekarang gamenya sudah berlanjut dan Bigetron mereka masih menguasai area dari River. Namun sepertinya tim Falcon belum menyerah untuk bisa membalikkan keadaan. Meskipun nggak ada retribution ya, nggak ada novel untuk beberapa saat ke depan, tapi tim Falcons tidak terlihat ingin terlalu memaksa buat sekarang. Mereka pengen coba untuk beresin lane-nya terlebih dahulu. Inner turret mungkin di bagian bottom lane yang akan kembali dimainkan oleh seorang Super Marco, tapi Gwen, dia akan menjadi mata-mata buat teman-teman jadi yang bakal memberikan semua informasi yang dibutuhkan oleh tim Falcons. Oke, Gwen kan dari kejauhan, tapi sepertinya masih cukup sabar mereka mengikhlaskan satu turtle ini untuk Bigetron Esports. Bigetron Esports sudah menguasai cukup baik. Lo kalau yang diam-diam ini biasa menghanyutkan sih Bang Pulo. Tim Falcons kayak di game sebelumnya, di awal mungkin mereka nggak terlalu terlihat, tapi masuk ke mid game mereka tiba-tiba meledak gitu aja. Dan kalau ngeliat ke item sessionsnya tinggal satu item lagi nih untuk Super Marco dapetin Trinity-nya. Dan Radiant Armor yang memang menjadi prioritas dari seorang Augen akan menutup damage yang paling besar, yang paling mengerikan untuk saat ini ada di tangan Eman. Dengan ya tadi ada satu Melanie dan juga Hustle yang sudah dimainkan. Moreno justru dengan Skypiercer memang untuk eksekusi yang lebih maksimal nantinya, tapi mereka tetap harus aware juga jangan sampai Skypiercer ini malah jadi kerugian kalau misalnya Bigetron Esports gak bisa mempertahankan pressure ini. Langsung antik di Rasteng gitu tadi ya. Yep. Augen ya. Mau tidak mau ya. Mereka harus emang menahan bagaimana physical damage yang bisa dihasilkan, tapi Federal Strike langsung mengusir pergerakan Eman. Oke, di area atas ini juga bakal coba untuk ditahan lagi ngebuat Super Sakit Marco. banget, oke. Ada pergerakan dari Super Marco, satu yang terakhirnya akan what? Solo kill dari Super Marco. Solo kill? Wow, Super Marco. Satu pergerakan yang tidak diduga sih sebenarnya. Lihat pergerakan Annabelle yang harus tumbang, tapi it's okay. Tanpa ada satu spell yang harus dia keluarkan. Padahal retribution ya tadi sempat dikeluarin kemana mana. Iya. Untuk ngasih efek slow juga. Oke. Untuk ngasih damage. Oke, dan ini lihat Federal Strike sudah terlihat kembali. Light ketahuan posisinya, Eman sudah punya Berserker Fury. Ya, dan masih sangat aman buat View memberikan semua damage yang dia inginkan. Dan kondisinya sekarang berbalik lagi. Meskipun goldnya masih dipegang sama Bigetron Esports, aku ngelihatnya secara kendali ya akan mapnya ini dipegang Falcons loh. Wah, dan Super Marco kaya raya. Yang kaya makin kaya. Super kaya kan? Super kaya. Super kaya, super rich, Super Marco yang selalu terlihat memang sejauh ini. Meskipun dia 2 kali tumbang padahal. Yep. Kalau ngeliat dari waktu mungkin dia nggak punya banyak. Tapi ya, targeting dan split push ini yang ngebuat dia bisa mendapatkan banyak banget keuntungan ekonomi. Dan ngelihat karya Lord yang udah mulai
mulai di set up Annabelle, ready dengan orange dan juga purple buff. Ini bakal jadi fight yang menarik, bakal jadi satu inisiasi yang sangat penting. Dan Sphere of Destruction akan menjadi satu penghancur juga kalau misalnya bisa connect ke arah para pemain dari Bigetron Esports. Augen yang penting standby dekat dinding aja nih. Iya. Standby dekat dinding, dia tendang, dia lompatin itu dinding. Baru nantinya siapa yang akan menjadi korbannya. Cuman masalahnya sekarang Bigetron Esports pun siapa nantinya yang akan bisa, yang benar-benar bisa mengikuti pergerakan dari Super Marco. Ya, tapi masa Conceal Play sering buka posisi Eman sepertinya menjadi satu buah trigger buat tim Falcons mulai mengendalikan lebih jauh lagi, lebih luas lagi, tapi enggak, ternyata masih coba untuk ditahan. Minimnya informasi ngebuat dua tim jadi lumayan ragu nih, apakah mereka harus start sekarang atau mereka harus menunggu lebih lama. Karena kalau ngomongin objektif ya resiko paling besar ada di Bigetron Esports. Mereka harus ngadepin Fighter Ice Strike yang akan susah buat ditutup. Gak ada yang bisa menjangkau sedalam itu, yaitu ke arah seorang Fuse. Yap, ini informasi juga ini bagus banget loh. Benar-benar ada informasi dan juga komunikasi yang memang berjalan cukup baik. Kita lihat akan seperti apa lagi di mana sekarang Eman. Ya. Sendirian sepertinya bersiap untuk bisa maklumat habis karena wave minute. Tapi apa yang dilakukan oleh Super Marco ini loh, insting kayak begini nih loh David. Iya, meskipun looknya belum kelihatan ya tadi, tapi sepertinya memang ada Tidak, satu insting. tidak mungkin Eman datang sendiri. Oh, itu dia. Satu sense yang memang harus dimiliki sebagai goal laner sampai sekarang. Area lordnya kembali lagi diganggu Pak Pulu. Oke, coba kita lihat Augen akan seperti apa. Dan sekarang ada pergerakan tapi Implosion dia tadi sudah dikeluarkan dan lordnya berhasil jadi apa. Tapi Sphere of Destruction coba lihat sakit tangan. Apapun yang berhasil dilakukan, apapun yang berhasil langsung ditembak oleh Super Marco. Semua yang pun langsung dilupat habis. Maka sekarang Lancia menjadi korban. 4 player dari Bigetron Esports tumbang. Tidak sangat cepat. Luke tidak bisa pulang. KLTG hanya cukup untuk membayang-bayangi saja. Last man standing, tapi sepertinya nggak akan berimpact banyak untuk seorang Luke. Karena lihat jauh banget didorongnya. Bahkan base turret akan langsung dimainkan juga. 10 detik masih ada waktu. Dicuekin aja lotnya, mereka punya weapon dan kembali game kedua milik tim Falcon.